Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Rian Frediansyah bersama dua rekan saya Iqbal dan Putri akan mempresentasikan tentang komoditas tanaman jeruk. Yang pertama adalah kependahuluan dahulu. Jadi jeruk ini merupakan komoditas hortikultural jenis buah. Jeruk sendiri dipercaya sebagai tanaman yang tumbuh dan berkembang dari Cina. Kemudian kita langsung ke sifat-sifat umum tanaman jeruk. Jadi untuk nutrisi buah, pada komponen utama jeruk ini adalah padatan terlarut sari buah jeruk, yaitu gula yang mencapai 75-85%. Jenis gulanya yaitu adalah 2 monosakarida, yaitu D-glukosa dan D-fruktosa. Selanjutnya adalah syarat tumbuh tanaman jeruk. Yang pertama adalah iklim kecepatan angin yang lebih dari 40-48% akan merontokkan bunga dan buah. Untuk daerah yang intensitas dan kecepatan anginnya tinggi, tanaman penahan angin lebih baik ditanam berderet tegak lurus dengan arah angin. Yang kedua adalah tergantung pada spesiesnya. Jeruk memerlukan 5-6, 6-7, atau 9 bulan. Bulan basah ini diperlukan untuk perkembangan bunga dan buah agar tanahnya tetap lembab. Yang ketiga adalah temperatur optimal antara 25-30 derajat Celcius. Namun ada juga yang dapat tumbuh normal pada sekitar 38 derajat Celcius. Yang keempat adalah semua jenis jeruk tidak menyukai tempat yang terlindung dari sinar matahari. Jadi dipastikan harus cukup penyinaran cahaya matahari. Yang terakhir adalah kelembaban optimum untuk pertumbuhan tanaman ini sekitar 70-80%. Kita ke pohon industri jeruk. Jadi untuk tanaman jeruk ini, buah jeruk ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah jeruk segar dan olahan. Untuk jeruk segar sendiri, dia bisa langsung dapat disajikan dan dimakan. Ada juga untuk buah dari jeruk ini ada yang cacat, bisa dijadikan untuk pupuk organik, makanan ternak hingga gula tetes. Kemudian untuk olahan bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada segmen tanpa biji, biji ampas, dan kulit. Untuk segmen tanpa biji sendiri bisa diolah menjadi sari murni, konsentrat, sari buah siap saji, puding, jelly, dan juga bisa dibuat jadi bioessence. Kemudian segmen biji ini yaitu bisa diolah lagi, dikembangkan lagi menjadi minyak dan makanan ternak. Untuk ampas sendiri bisa dibuat menjadi makanan ternak, dan untuk kulit sendiri bisa dibuat lotion pengusir nyamuk. Kita lanjut ke teknologi produksi yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah tanah yang baik adalah lempung sampai lempung berpasir dengan fraksi liat 7-27%, dengan debu 25-50%, dan juga pasir kurang dari 50%. Harus cukup humus, tata air dan udara yang baik. Yang kedua adalah jenis tanah andosol, dan latosol sangat cocok untuk budidaya jeruk. Yang ketiga, derajat keasaman tanah yaitu harus 5,5-6,5 dengan pH optimum 6. Yang keempat adalah air tanah yang optimal berada pada kedalaman 150-200 cm di bawah permukaan tanah. Kemudian yang terakhir adalah tanaman jeruk dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki kemiringan sekitar 30%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Varietas. Badan Litbang Pertanian di Malang telah mengumpulkan lebih dari 160 jenis jeruk yang dieksplorasi mulai dari Sabang sampai Merauke serta beberapa jenis jeruk impor. Beberapa jenis jeruk diantaranya adalah jeruk keprok, dejakulas, siprok, kacang, siam banjar, siompu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kebutuhan benih. Kebutuhan benih sekitar 100-150 gram per hektar. Penanaman bibit jeruk dilakukan 3-4 minggu setelah dilakukan pengapuran. Bibit siap ditanam di lapangan setelah berumur 3 minggu. Selanjutnya adalah pembibitan. Persyaratan bibit. Yang pertama, bibit harus bebas dari penyakit, subur, berdiameter batang 1-2 cm, akar serabut banyak, dan permukaan batang halus. Cara pembibitan. Pembibitan buah jeruk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan generatif dan vegetatif. Berikut ini
adalah cara pembibitan buah jeruk dengan cara generatif. Yang pertama adalah mempersiapkan biji. Biji buah jeruk dapat diperoleh dengan mudah dari buah jeruk. Biji jeruk yang baik yaitu biji dari buah jeruk yang benar-benar telah matang, bentuk biji sempurna tanpa cacat, dan tidak kempes. Selanjutnya adalah mempersiapkan media semai. Masukkan media semai ke dalam gelas plastik yang telah disiapkan. Pengisian media semai dengan jangan terlalu penuh. Selanjutnya adalah penanaman biji. Tancapkan biji pada media semai dengan posisi bagian lancip biji berada di bawah. Jangan sampai terbalik, usahakan permukaan biji tidak tertutup oleh tanah. Sisakan seperempat bagian atasnya. Letakkan persemaian biji jeruk di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian siramlah persemaian secara menyeluruh setiap seminggu sekali atau jika tanah mulai mengering. Selanjutnya adalah penggantian pot. Setelah beberapa minggu dan setelah muncul beberapa pasang daun, bibit perlu dipindahkan ke pot atau polybag yang lebih besar. Gunakan pot yang ukurannya 1 atau 2 kali lebih besar dari pot sebelumnya. Pastikan pot tersebut memiliki lubang drainase yang cukup. Selanjutnya adalah media tanam. Tanah yang baik adalah lempung sampai lempung berpasir dengan fraksi liat 7-27%, debu 25-50%, dan pasir kurang dari 50%. Cukup humus, tata air dan udara baik. Selanjutnya adalah jenis tanah, andosol dan latosol sangat cocok untuk budidaya jeruk. Selanjutnya, yang ketiga adalah derajat keasaman tanah sekitar 5,5-6,5 dengan pH optimum 6. Yang keempat adalah air tanah yang optimal berada pada kedalaman 150-200 cm di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, tanaman jeruk dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki kemiringan sekitar 30 derajat. Selanjutnya adalah penanaman. Teknik penanaman bibit jeruk dapat dilakukan pada musim hujan atau musim kemarau jika tersedia air untuk menyirami. Tetapi sebaiknya ditanam di awal musim hujan. Sebelum ditanam, perlu dilakukan pengurangan daun dan cabang yang berlebihan, pengurangan akar, dan pengaturan posisi akar agar tidak ada yang terlipat. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Penyiraman dan pengairan. Penyiraman jangan mengenangi batang akar tersebut. Tanaman diairi sedikitnya 1 kali dalam 1 minggu pada musim kemarau. Jika air kurang tersedia, tanah di sekitar tanaman digemburkan dan ditutup dengan mulsa. Selanjutnya yaitu ada pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan cara menggunakan pupuk urea dengan cara memberikan dosis setiap pertumbuhan 1 bulan dan memberikan tambahan pupuk kandang jika sudah berumur 5 bulan. Selanjutnya panen. Ciri dan umur panen buah jeruk dipanen pada saat masak optimal biasanya berumur antara 28-36 minggu tergantung jenis atau varietasnya. Kedua, cara panen buah dipetik dengan menggunakan gunting pangkas. Ketiga, perkiraan produksi rata-rata tiap pohon dapat menghasilkan 300-400 buah per tahun, kadang-kadang sampai 500 buah per tahun. Produksi jeruk di Indonesia sekitar 5,1 ton per hektar, masih di bawah produksi di negara subtropis yang dapat mencapai 40 ton per hektarnya. Selanjutnya ada pasca panen. 1. Pengumpulan. Di kebun, buah dikumpulkan di tempat yang teduh dan bersih. Pisahkan buah yang mutunya rendah, memar, dan buah yang rusak. Sortasi dilakukan berdasarkan diameter dan berat buah yang biasanya terdiri atas 4 kelas. Kedua, penyortiran. Penggolongan setelah buah dipetik dan dikumpulkan, selanjutnya buah disortasi atau dipisahkan dan dari buah yang busuk. Kemudian buah jeruk digolongkan sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Yang terakhir ada penyimpanan dan pengemasan. Untuk menyimpan buah jeruk, gunakan tempat yang sehat dan bersih dengan temperatur ruangan 8-10 derajat Celcius. Sebelum pengiriman, buah dikemas di dalam keranjang bambu atau kayu yang tebal dan tidak terlalu berat untuk kebutuhan lokal dan kardus untuk kebutuhan ekspor. Pengepakan jangan terlalu padat agar buah tidak rusak. Buah disusun sedemikian rupa sehingga di antara buah jeruk ada ruang udara bebas untuk mengemas jeruk berkapasitas 50-60 kg. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.